apa kabar teman-teman? Oke sahabat kicau, jadi kali ini saya berada di peternakan teledekan gunung milik Om Gopur ya teman-teman. Dimana di Sukabumi ini ternak teledekan cuman ada 2 katanya. Dan oke, kita cari tahu informasi seputar burung teledekan ya, atau ternak burung teledekan. Langsung kita temui pemiliknya. Oke teman-teman, jadi kita masuk. Ini adalah kandangnya. Oh itu yang punya tuh. Om, gimana apa kabar nih? Alhamdulillah. Udah lama ini nggak ketemu. Iya. Udah lama nggak ketemu ini. Sudah sukses ternak teledekan katanya. Makanya saya kesini. Siapa tahu dapat anakannya nih dari sini. Insya Allah. Om bisa ini nggak tanya-tanya seputar teledekan? Boleh, boleh. Boleh. Gimana? Cek tempat. Dari tempat dah. Ini sambil saya ganti air. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada atau sudah bersama dengan Om Gopur, pemilik peternakan teledekan. Namanya apa ini? Rumah Teledekan Sukabumi. Rumah Teledekan Sukabumi. Ini satu-satunya di Sukabumi atau masih ada gitu yang lain gitu? Kalau untuk peternakan teledekan di Sukabumi yang saya tahu ada 2, sama di daerah Cibadak 1. Oh di Cibadak 1, Ya. di sini 1. Ya. Ini untuk sekarang Om ada ini punya berapa pasang ini buat teledekan? Kalau saya punya itu yang jalan produksi 4 pasang, yang 2 pasang sering dipakai jantannya itu sering masuk kandang ternak, dia cabut lagi buat kontes, jadi nggak kondusif lah buat produksinya. Selain teledekan, di rumah teledekan Sukabumi ini ada burung apa aja? Saya ternak itu yang fokus ternak ada murai, ya tentunya yang pertama itu teledekan, kedua murai, ketiga itu decu kacer mini. Tapi fokusnya di teledekan gitu? Ya fokusnya di teledekan. Tapi kok saya lihat tadi di bawah ada apiari juga gitu, isinya ciblek tadi, kayak ciblek tepus ya? Ya. Tapi ada kandang teledekan juga gitu? Ya betul. Itu yang di bawah itu konsep saya itu semi apiari. Oh, semi apiari gitu ya? Jadi kalau ada yang terbang di kandang ternaknya yang juga, lepas, ya yang lepas, jadi masuknya ke kandang apiarinya. Oh gitu. jadi selamat gitu. Iya. Ini mulai ternak itu dari kapan sih? Kayak dulu kan ini ya teman-teman, sebenarnya ini teman lama kan. Kalau dulu itu bukan apa namanya, tidak ternak gitu, cuman iseng-iseng main teledekan. Waktu masih harga teledekan itu kurang lebih 600-700 ya? Iya betul. Buat yang gacor, kalau sekarang kan 1 juta lebih. Nah ternak teledekan itu mulai kapan? Kalau untuk ternak teledekan saya mulai itu di akhir Desember kemarin. Oh belum lama? Belum lama, sekitar sekarang mungkin 11 bulanan. Pas pertama itu saya beli itu pejantannya dulu. Pejantannya saya nyari betina itu susah. Iya. Ya, Katanya teledekan gunung itu susah ya? ya betul. Pas waktu itu memang si betina itu susah nyarinya juga, terus penjodohannya susah. Saya coba nyari betinanya, akhirnya dapet. Saya coba jodohkan, ternyata nggak jodoh-jodoh gitu si burung. Berarti tidak semudah yang dibayangkan gitu? Ya betul. Kalau buat teledekan itu tidak semudah yang dibayangkan lah. Makanya kalau ya teman-teman yang mau beli teledekan itu nawarnya nggak usah sadis-sadis gitu ya. Kita langsung tahu dari peternaknya, jadi ternak teledekan itu tidak semudah yang dibayangkan. Berarti setelah itu dapat gitu Ya, terus ganti lagi betinanya? nggak ganti betina, saya beli lagi itu, beli sepasang. Cuman kondisinya belum jodoh gitu, saya coba jodohkan. Oh jadi dijodohkan sendiri. Akhirnya itu si betina kan jadi punya 2 tuh. Oh iya. Saya ganti sama nggak jodoh, sama yang ini diganti lagi, jantannya ditukar-tukar lagi. Oh jadi ditukar-tukar ya? Iya. Jadi cari tahu yang ini jodohnya sama yang mana gitu Ya betul, kayak gitu. Nah, akhirnya setelah saya sekitar 1 bulan barulah ada perkembangan jodoh, bisa akur lah kayak gitu. Belum jodoh sih menurut saya pribadi. Baru bisa akur gitu ya? Baru bisa akur, itu udah senengnya gitu. Udah alhamdulillah gitu. Udah akur kayak gitu, saya kasih pakan aja, terus di kandang ternak saya pantau terus. Ya si burungnya itu sebenarnya kunci utamanya itu sukses itu
harus merawatnya itu dengan penuh hati, harus sabar. Ya jangan mikirin untung gitu ya, terutama ya. Ya betul, kalau mikirin untung nggak bakalan untung sebenarnya kalau untuk pemula itu. Soalnya kita salurkan hobi dulu gitu ya. Ya. Baru untung nyusul belakangan. Ya. Kalau betul, untung betul. itu pun ya. Kalau untung. Tapi insya Allah kalau berusaha itu pasti ada untungnya. Apa namanya? Siapa yang mau berusaha pasti dapatkan hasil gitu ya. Ya, insya Allah gitu. Intinya kalau sekarang ini kan semuanya sudah pada jodoh gitu ya, bahkan anaknya sudah sering menjual gitu. Ya. Itu anaknya berapa sih harganya buat yang baru keluar ekor kira-kira 1 cm gitu? Ya kalau itu sih, kalau saya daripada jual keluar sekitar ekor segitu lebih baik udah mandiri, karena mandiri juga udah sekitar 1 mingguan lagi lah. Yeah. Pokoknya usia 1 bulan full itu udah mandiri, udah makan pur sendiri gitu ya. Ya. Yeah. Bukan pur basah lagi tapi udah pur halus, udah aman. Berapa itu harganya? Untuk harganya saya kisaran harga itu 900 sampai 1.100.000 tergantung dari indukannya, karena indukannya juga ada yang prestasi gitu kan. Tapi semuanya ini yang indukan di sini itu yang saya sekarang punya yang jalan produksi itu prestasi semua indukannya. Ini kirim keluar kota nggak? Untuk kirim keluar kota sekitar Jawa Barat aja saya bisa kirim. Kalau misalkan di luar Jawa Barat, kalau Jakarta bisa masuk, Jabodetabek masuk bisa karena ada bis. Kalau misalkan keluar kota atau keluar pulau gitu ya? Ya saya belum bisa karena ya pertama di sini untuk pengirimannya agak susah, harus ke Bandung dulu, dari Bandung baru bisa. Misalkan kalau mau kirim ke Jawa, kebanyakan yang pesen itu dari Jawa, cuman saya belum siap lah, kecuali kalau si om-om yang minatnya datang langsung ke sini atau bisa ketemuan COD-an sama saya boleh. Soalnya kan di Sukabumi juga peminat masih banyak ya. Iya betul. Di sini juga masih kekurangan intinya gitu ya. Iya. Itu Om gimana sih kalau teledekan itu dari mulai nelor itu sampai netas berapa hari? Kalau dari pertama nelor itu sampai netas itu sekitar 15 hari, 16 hari. 15 hari. Terus waktu dari netas terus dipanen itu berapa hari? Kalau di saya itu dipanen sekitar 6 hari, 5 hari udah dipanen karena udah pecah bulu juga, udah matanya udah melek gitu. 9 hari. Kalau yang di saya 9 hari itu udah terbang. Oh, kalau lebih bagus lagi gitu. Ya, jadi pertumbuhannya itu lebih cepat dibanding yang lain. Gitu. Terus itu kalau misalnya kita panen anakannya langsung nelor lagi gitu. Kalau misalkan kita panen itu jangka waktunya itu sekarang misalkan dipanen pagi, besok itu udah mulai angkut sarang lagi. Gitu. Jadi sirkulasinya satu minggu setelah dipanen itu baru nelor lagi. Bahkan ada yang lambat, ada yang cepat, gimana kondisi indukannya. Terus ini yang sangat penting sekali yang mau tanyakan, mungkin teman-teman kicomania di sana juga nggak pernah tahu bahwa apa namanya teledekan itu kan kalau di alamnya berkembang biak itu 1 tahun paling 2 kali ya, dimana musim hujan gitu baru berkembang biak. Kalau musim kemarau itu kan kalau di habitat itu tidak mau berkembang biak, mereka nunggu musim hujan dulu. Nah kalau di sini gimana nih, kalau di ternak apa terus-terusan berproduksi gitu? Kalau untuk di ternakan itu produksi lancar terus, tidak ada batasnya gitu. Tidak ada batasnya. Mau musim hujan, gitu, mau musim hujan, mau musim kemarau, mau si jantannya mabung. Kalau si jantannya bagus, lagi fit badannya, walaupun mabung juga dia pasti bisa kawin. Kecuali si betina lagi amrol. Kalau betina amrol, selama amrolnya bukan ekor, dia bisa kawin, bisa produksi. Kalau udah ekor yang turun, dia gak bakalan produksi. Gitu. Nah teman-teman jangan lupa subscribe juga channel YouTube Om Gopur, apa namanya? Rumah Teledekan Sukabumi. Rumah Teledekan Sukabumi. Nah teman-teman kalau mau ternak burung teledekan, misalnya kalau mau belajar ternak burung teledekan, silahkan di subscribe aja channelnya Rumah Teledekan Sukabumi. Nah di situ kontennya seputar burung teledekan ya, seputar ternak ya. Iya, seputar ternak. Cara kasih pakan, cara menjodohkan gitu, cara memanen, intinya seputar teledekan. Jadi jangan lupa subscribe channelnya biar teman-teman bisa belajar seputar burung teledekan. Misalnya ada yang mau mesen, ada yang mau konsultasi, ya, boleh kasih tahu nomornya sama teman-teman? Boleh, nomor saya 0816 394827. Oke, nah ini ya teman-teman, di bawah ada nih.
Kalian channelnya juga yang ini nih, namanya Rumah Teledekan Sukabumi. Ini kan kalau sekarang kan kalau di ternak kan pakannya mungkin beda sama untuk dipelihara harian. Iya, betul. Pakan untuk hariannya ketika di ternak apa saja nih? Kalau untuk saya sama aja sih, pakan harian sama buat genjot EF juga gitu. Untuk biar genjot birahi sama aja seperti pakan harian. Kalau pakan harian di saya itu jangkrik sama ulat hongkong gitu. Kalau misalkan keroto itu setelah panen baru dikasih keroto gitu. Indukannya itu. Ya, si indukannya. Terus dikasih pur gak? Kalau pur saya nggak dikasih, karena ya kalau pakai pur itu sebenarnya jelek juga. Kenapa bisa jelek? Ya karena kalau si pur itu kan bukan buat ternak ya, bukan disangkar harian gitu. Terus si perutnya juga, efek dari pur itu bakal keras yang bisa mengakibatkan egg breeding itu ya seperti itu. Dari pakan, faktor pakan juga pengaruh gitu. Yang bisa telur susah keluar, terus telurnya lembek kayak gitu, nggak keras gitu. Itu diutamakan itu dari faktor sebabnya gitu, faktor pakan gitu. Oh, berarti jadi intinya ekstra puding doang gitu ya setiap hari? Iya betul, jangkrik sama ulat hongkong. Ya. Terus apa namanya, takarannya gitu berapa atau sepuasnya gitu burungnya? Kalau saya itu kalau jangkrik sama ulat hongkong nggak ditakar ya. Kalau mau kalian takar semuanya bisa ditakar, itu sekitar 40 atau 50, pokoknya satu hari itu sampai besok harus nyisa gitu. Kalau jangkrik, kalau ulat hongkong saya kasih satu cepuk pakan buat ya harian burung ya yang disangkar, itu bisa cukup untuk sekitar 4 hari, biarin aja gitu sampai habis. Iya, kalau udah habis diisi lagi. Oh, intinya jadi semaunya burung itu makan sendiri gitu ya? Iya betul. Jadi biar puas, jadi stabil gitu. Iya, stabil betul. Terus gitu ya? Iya. Selain ulat hongkong itu dikasih ulat kandang nggak? Kalau di peternakan saya itu nggak pakai ulat kandang. Apa sih bedanya ulat hongkong sama ulat kandang itu? Kalau ulat hongkong sama ulat kandang jelas beda. Kalau ulat hongkong itu ya dari bentuknya juga udah panjang-panjang lah kayak gitu. Kalau ulat kandang itu kayak lebih kayak belatung. Kalau ulat kandang, cuma itu kan ulat kandang itu dari kotoran, cuman kotoran ayam kayak gitu. Oh, makanya dinamakan ulat kandang gitu ya? Iya, kotoran ayam kebanyakan yang di sekitar sini. Cuman kalau di luar mungkin ada peternaknya ulat kandang, bisa lebih bagus lah. Saya nggak pakai ulat kandang itu ya karena kayak gitu. Yang pertama dari kotoran si ulatnya juga yang bau busuk, penuh bakteri gitu? Bukan penuh bakteri, sebenarnya nggak penuh bakteri sih, cuman agak bau aja, ribet ngasih makannya. Nantinya harus udah sehari dibersihin lagi. Kalau pakai ulat hongkong itu ibaratnya lebih bersih gitu. Kasih aja. Terus cuma dari faktor si burung juga lebih agresif pakai ulat hongkong. Kalau pakai ulat kandang itu kebanyakan ngembung si burungnya gitu, kurang agresif lah. Terus ini buat ternak burung teledekan ini kesulitannya apa sih? Ya kalau buat ternak teledekan itu yang pertama kesulitannya itu di penjodohan. Nah, ini mungkin teman-teman nih yang banyak nanya cara menjodohkan teledekan gunung gitu, katanya sulit. Apa namanya, yang jantan galak gitu ya? Ya, yang betina galak atau bahkan jantan gak galak tapi betina gak dikasih makan gitu ya? Ya. Nah, itu gimana sih caranya biar menjodohkan itu biar sukses gitu? Yang pertama kita harus pahami karakter. Kata orang lain, pahami karakternya kayak gimana? Ya kita belajarnya bukan ke orang, tapi kalau pahami karakter kita belajar ke burung. Ajak ngobrol kayak gimana, kayak gitu. Ya bukan disebut orang gila juga sih, emang harus kayak gitu. Kita udah tahu karakternya kayak gimana, kita belajar ke burung gimana, burung maunya kayak gimana. Jangan disetting sama kita, tapi kita yang ngikutin kemauan burung. Udah kayak udah kayak gitu baru kita masuk proses penjodohan. Kalau saya pribadi nggak pakai sistem tempel, kita langsung masukin aja. Kecuali kalau udah ketahuan karakternya kayak gimana. Kalau kita pengen tahu karakternya kayak gimana,
ya kita masukin aja satuin. Oh, jadi langsung dimasukin aja gitu? Iya, kalau mau ditempel-tempel gitu? Enggak, kita masukin si jantan. Kalau udah masuk si jantan, si betina kurung dulu sekitar 15 menit si jantan biar adaptasi di kandang ternaknya, biar lihat-lihat buah sarangnya gitu. Udah kayak gitu sekitar 15 menit, kita lepasin betinanya, kita pantau dari jauh, jangan dari dekat. Kalau dari dekat itu jarang si burung mau berantem. Ya, karena takut juga sama karena kita, takut gitu juga sama kita. Kita pilihnya dilihatnya dari jauh, diintip lah intinya. Kalau misalnya berantem gitu diambil lagi? Kalau misalkan berantem selama enggak saling cengkram, enggak sampai si jantan atau si betina cabut-cabut bulu salah satunya gitu lawannya, kita biarin aja sampai dia, nanti kita pantau di malam hari. Kalau salah satu ada yang tidurnya di bawah, oh berarti kita ambil lagi. Iya. Kalau sudah berdekatan baru gitu? Kalau sebenarnya kalau teledekan nggak berdekatan tidurnya, nggak kayak ciblek tuh ya? Nggak kayak ciblek kayak gitu. Dia kadang berpisah, si jantan kadang di sarang buat nelornya, kadang si betina di mana gitu. Tapi yang penting itu dipantau dulu lah gitu. Jangan sampai berantem, yang intinya itu. Kalau udah berantem jangan nanya kapan sih bisa angkut sarang atau nelor. Kalau angkut sarang sama nelor itu ketika si burung dua-duanya birahi, udah saling suka, pasti nelor dia. Gitu. Pokoknya yang pertama kita yang penting mau berdekatan dulu gitu ya. Iya. Jodoh dulu gitu. Mau akur dulu lah. Akur, soalnya kan kalau jodoh akur belum tentu jodoh gitu ya. Iya, betul. Kalau jodoh berarti pasti bertelur ya. Kalau jodoh udah pasti bertelur, cuman belum tentu beranak kayak gitu. Ini ngomong-ngomong yang ternaknya nih, udah ada jodoh belum nih? Kalau yang ternaknya mah, kalau jodoh mah ada, cuman belum disampaikan saja gitu. Oh, gitu. Oke teman-teman, biasanya ya banyakan pecinta kicau mania itu biasanya sudah punya istri, sudah menikah, anak muda biasanya jarang yang mau pelihara burung, bahkan yang sampai ternak burung. Tiap harinya di sini ya? Kalau saya tiap hari sekarang. Tiap hari di sini. Jadi tiap hari itu temennya cuman burung ya. Di sini temennya burung, jangkrik. Jadi teman-teman juga kalau mau ternak teledekan, silahkan kita saling berbagi ya, Om Gopur ya. Ya. Dan tadi ada juga nomor WA-nya, silahkan teman-teman sharing, tanya-tanya buat yang serius ya. Nomor WA-nya buat orang-orang yang serius. Jadi buat apa sih? Buat iseng-iseng nggak usah disimpan gitu. Jadi untuk yang serius, terutama buat sharing, apalagi pesen burung ya. Soalnya kan di sini bukan teledekan doang ya. Teledekan, murai batu juga, terus kacer, ada decu juga ya. Iya. Ciblek. Tadi ada juga cibleknya sudah lepas anaknya itu ya. Ya. Yang tidak ketemu itu di kandang semi apiari itu di bawah ya teman-teman. Nanti motivasi khususnya dibuat teman-teman kicau mania di luar buat yang mau ternak burung teledekan. Untuk motivasi saya sih yang pertama itu ya harus sabar dulu, jangan tergesa-gesa. Ya, terus yang keduanya pahami dulu burungnya kayak gimana. Jangan pengen kita itu pengen udah jodoh, wah pasti beranak nih. Jangan berpikiran ke sana dulu, belum tentu yang udah jodoh juga beranak. Terus yang ketiganya jangan pengen untung dulu. Kalau yang sukses itu berarti dulunya udah pernah rugi. Jelas kalau rugi udah banyak rugi. Kalau dibilang untung, belum balik modal untung juga saya juga sampai sekarang. Karena ya sirkulasi saya berputar. Kalau burung mabung ya pasti nggak produksi, nggak jalan gitu. Tapi pakan tetap ya karena hobi, apapun dijalani kayak gitu. Terus kalau buat pakannya teledekan gunung ini 1 kilo jangkrik itu buat berapa hari nih untuk satu pasang? Kalau bicara untuk satu pasang itu 1 kilo jangkrik cukup 1 bulan. Cukup 1 bulan. 1 bulan sama itu ulat Hongkongnya itu 1/4 ya, 1/4 kilo. Buat satu pasang. Buat satu pasang 1 bulan. Ini kan karena saya banyak, jadi 1 kilo itu saya cuma buat 2 hari. Nah teman-teman, sekian dulu untuk hari ini. Semoga tips dan informasi dari Om Gopur ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan buat teman-teman semoga terinspirasi.
Dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Gopur, sukses selalu. Amin. Sama-sama.